Saya ke Pak Refrizal. 1 jam loh. Saya pulang dulu. Baik, terima kasih Pak Refrizal. Ya. Isu ini cukup menarik. Ya. Bukan hanya terkait dengan tenaga kerja asing, tapi bagaimana 2019 isu ini bisa dikatakan bisa digoreng untuk terkait dengan pemerintah Jokowi. Apa tanggapan Anda, Pak? Kalau dalam pemilu kan sah-sah saja. Namanya pemilu ya. Kalau orang pemilu kalah itu kan bukan pemilu namanya. Kalau enggak banyak calon dong. Gubernur Jawa Barat berapa orang calonnya? Nanti presiden apa 2 apa 3 kita nggak tahu. Sebab sekarang ini kalau dia 2 calon itu rugi partai sekarang. Karena dia berbarengan dengan pemilu legislatif. Apalagi di daerah-daerah tertentu kayak Sumatera Barat misalnya. Tidak bisa ya, orang nggak suka Jokowi, nggak perlu kampanye. Orang nggak suka Jokowi, 80% orang nggak milih Jokowi aja di sana. Makanya Jokowi datang Sumatera bukan ke orang Sumbar asli, dia datang ke tempat orang transmigrasi, ke Damasraya, Sitiung, dia datang ke sana. Dia tahu juga orang Sumatera Barat yang milih dia orang Minang gitu. Ya, karena orang Minang itu memang ada kriteria untuk orang jadi pemimpin itu ada kriteria tertentu. Nggak bisa sembarangan orang jadi pemimpin. Memang pemimpin di Sumatera Barat ditinggikan didulukan satu langkah, ditinggikan satu langkah, tinggal tinggi amat gitu. Egaliter orang Sumatera Barat. Dia mengkritisi pemimpin juga begitu, egaliter juga. Pak. Kalau orang Sumatera Barat datang melihat gubernur, ya gubernur aja seorang sendiri katanya. Baik, saya ke sama lo katanya bilang gitu kan. Saya ke Pak Said. Pak Said, bagaimana kemudian isu ini? Jangan sampai ini akhirnya menjadi konflik horizontal memasuki tahun pemilu 2018-2019. Pasti lihatnya Donald Trump mengangkat isu imigran menang. Dunia itu udah berubah eskalasinya. Macron angkat isu imigran, ya nggak apa-apa. Angela Merkel normal asal imigran Suriah menang. Dan saya lihat lawan Pak Jokowi juga udah ngangkat isu itu. Menurut saya bagaimana itu ini menjadi sesuatu yang keniscayaan. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut hidup orang banyak. Saya kata teman-teman Gojek dan Grab tadi saya contohin itu ikut anggota kami sebagian kecil. Dan ada kami komite aksi transportasi online. Itu adalah merasa bereaksi keras. Seharusnya mereka bisa mengisi pasar kerja, tapi datangnya investasi Cina diisi oleh orang Cina. Itu isu yang bukan sara ya. Justru isu tentang ekonomi. Dan itu sah. Dan LSI kan bukan satu lembaga yang ecek-ecek walaupun bisa diperdebatkan. Isu TKA itu yang menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo. Dan sayangnya Pak Jokowi tidak terlalu cukup bijak dan arif ketika menyikapi tentang persoalan tenaga kerja asing. Padahal ada Mbak Irma tuh harus jadi tim penasehatnya Joko Widodo. Jangan levelnya menteri itu Mbak Irma. Jadi sekali lagi isunya akan bergulir keras. Dan kami Serikat Buruh memang akan mengangkat isu ini karena kami berkepentingan. Dan kasus Morowali, kasus Pulau Gadung, kasus Tangerang, Kerawang, Buleleng, Pandeglang, Sukabumi adalah fakta-fakta di lapangan di mana tenaga kerja asing dari Cina, buruh kasarnya telah mengancam keberadaan pekerja lokal untuk mengisi pekerjaan supir forklift, operator mesin, maintenance mesin, tukang batu, bahkan tukang masak. Oleh karena itu, hentikanlah Perpres ini, cabut. Cabut aja Perpres ini. Saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, bagaimana kemudian isu ini tidak kemudian langsung kita bisa redam agar tidak jadi ke isu SARA dan lain sebagainya, karena tadi kalau oposisi yang ngomong memang wajar itu sudah biasa. Tapi bagi kami tentu itu menjadi menjadi perhatian kita juga gitu ya, bahwa kritikan itu perlu kita sikapi dengan bijak, karena bagi kami kritikan itu kan sebenarnya masukan-masukan ya, sepanjang by data, kemudian tidak hoax ya, tidak juga menggunakan black campaign, bagi kami nggak ada masalah. Yang disampaikan Pak Said Iqbal tadi no problem kok. Mau dilakukan judicial review pun itu hak gitu ya. Tinggal nanti kita lihat. Kalau bagi kami di DPR yang penting satu, kami kawal gitu, jangan sampai kemudian turunannya kontraproduktif. Karena kalau yang disampaikan oleh beliau tadi sebagai seorang akademisi kan sudah jelas bahwa memang tidak ada yang harus dikhawatirkan. Menjadi khawatir bagi Komisi 9 kalau turunannya tadi tidak sesuai. Gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Pak
para narasumber saya dalam program Saling Silang. Waktu kita sudah habis, kita cukup luar biasa. Harapannya semoga Perpres ini tidak kemudian menggelinding menjadi isu SARA yang lebih besar, tapi bisa segera diatasi oleh pemerintah. Baik, terima kasih saudara. Betul, baik, terima kasih. Rakyat akan bisa melihat dan menilai FB. Udah mau ditutup. Baik, terima kasih saudara. Bergabung bersama kami dalam Saling Silang TV. Selamat malam, sampai jumpa.